Oke, jadi seperti yang kalian tahu, kita itu di DKID sekarang jarang ngerakit PC karena menurut saya belum ada sesuatu yang menarik untuk dirakit sampai akhirnya sekarang muncul prosesor dan juga VGA baru. Jadi, di video kali ini kita akan ngerakit PC yang menggunakan prosesor Intel Core i7 generasi ke-13 Raptor Lake. Terus RAM-nya kita juga pakai DDR5 dan untuk VGA-nya kita pakai RTX 4090. Bakalan sekenceng apa kalau digunakan untuk main game? Langsung aja kita rakit. Disclaimer dulu, kalau di video ini kita nggak usah terlalu teknis lah ya. Kita having fun aja, kita rakit sambil nanti kalau udah selesai rakit, kita tes dia untuk main game tipis-tipis. Untuk reviewnya akan saya buat mungkin sekitar ya 1 minggu ke depan lah untuk review prosesor, terus juga peripheral yang lain yang kita pakai di sini. Oke, jadi ini adalah box yang mungkin kalau kalian udah nonton, kita udah bahas juga. Boxnya ini kalau misalkan kita buka, dia bakalan bunyi. Sebentar, saya buka lagi. Nah, seperti itu. Cuman, intinya dari box ini isinya adalah Intel Core i7 Raptor Lake generasi ke-13, 13700K. Yang harganya ini, kalau saya lihat harganya sekitar 8 jutaan dan total di sini kalau misalkan kita rakit berapa, saya juga kurang tahu. Jadi nanti editor tolong dikasih aja price list sama nanti kita totalan di belakang ya. Jadi untuk prosesornya kita bakalan pakai Intel Raptor Lake. Terus untuk mobonya kita pakai mobonya MSI, yaitu si MPG Z790 Carbon Wi-Fi yang harganya ini juga sekitar 8 juta. Jadi harga prosesornya dan juga motherboardnya itu sama. Dan karena dia pakai soket LGA 1700, jadi kalau misalkan kalian masih mau rakit generasi ke-12 itu masih bisa. Jadi untuk motherboardnya kayak gini, di dalam paket pembeliannya ini kita dapat, ini seharusnya sih kayak semacam kelengkapannya dia ya. Oh, ini adalah Wi-Fi-nya ya. Jadi ini antenanya Wi-Fi. Terus ini motherboardnya. Wah, kita coba lepas dulu pelan-pelan karena harganya lumayan mahal untuk motherboardnya ini ya, 8 juta rupiah. Nah, bentuknya ya. Kalau kalian lihat bentuknya itu kayak gaming banget gitu. Terus di sini juga ada logo MSI-nya, terus dia juga support dengan dual channel. Ini karbon, tapi kalau dibilang banyak karbonnya di bagian sini ya. Looks-nya karbon, jadi bukan namanya karbon itu terus dia berbahan karbon, enggak, tapi looks-nya itu karbon. Oh, ini motherboard mahal ya, 8 juta. Habis itu sekarang kita pasang prosesornya dulu. Mana prosesornya? Nah, untuk prosesornya ini juga 8 juta, jadi untuk motherboard. Terus juga prosesor ini sudah 16 juta. Untuk yang Intel Core i9, saya belum tahu harganya berapa karena di marketplace belum ada ya. Dan untuk prosesornya untuk generasi 12, generasi 13 untuk form factornya beda ya. Kalau misalkan yang generasi ke-13 dia lebih kayak persegi panjang. Kalau generasi 11 kan kotak, makanya dia berubah soket. Soketnya namanya sekarang jadi LGA 1700. Ini kita coba buka dulu untuk mobonya. Kelihatan nggak Tom dari situ Tom, kamera Tom? Nah, pelan-pelan aja. Ini item-itemnya kita lepas dulu. Nah, seperti ini. Udah lama ya saya nggak ngerakit PC, rasanya itu kayak mendebarkan gitu ya untuk memasukkan prosesor ke motherboard karena udah lama. Biasanya ngerakit Tomo sama Yanza. Wow, segini doang loh ya, kecil segini aja ini 8 juta loh ya, bayangin ya. Dan cara pasangnya ini kan di sini ada kayak semacam segitiga ya di bagian bawah pojok ini. Nah, cari aja di sini juga harusnya ada segitiga. Nah, kelihatan nggak Tom? Kecil nih segitiga di sini. Nah, intinya posisinya seperti itu. Jadi posisinya yang pas seperti ini. Udah. Gitu doang, udah nempel ya. Terus kita tutup aja lagi dia. Oke, sekarang kita pelan-pelan aja karena prosesornya mahal. Oke, udah beres. Motherboard sama prosesor beres. Sekarang kita lanjutkan ke SSD. Apa ini kita kletekin dulu aja deh ya. Takutnya nanti ketika dites, feel-nya itu. Ada suaranya nggak? ASMR. Kita kletekin dulu plastiknya ini. Karena takutnya kalau misalkan nanti full load dia panas, plastiknya ini leleh. Kalau leleh di dalam repot ya. Bisa kemana-mana gitu lelehannya. Sekarang lanjut kita pasang untuk SSD-nya. Untuk SSD-nya kita pakai Corsair MP600 Pro LPX. Ini harganya, kalau di sini saya lihat sih harganya 2.449.000 dan dia kompatibel dengan PS5. Jadi kalau misalkan PS5 kalian
storage-nya merasa kurang ya tinggal pakai ini aja. Ini NVMe Gen 4 ya. Speednya itu kalau di sini diklaimnya itu up to 7100 Mbps ya untuk sequential read-nya. Kalau untuk write-nya 5800 Mbps. Tapi ini up to. Jadi nanti kita lihat kalau pakai motherboard ini apakah bisa sampai segini untuk speednya. Dan dia juga udah ada dedicated heatsinknya seperti ini. Karena kan SSD-nya itu yang ini ya, yang ada chipnya ini. Terus ditambahin lagi nih heatsink sama dia. Ini udah PCIe Gen 4, jadi dia NVMe Gen 4. Nah, si Carbon Z790-nya MSI ini dia ada 4 slot untuk NVMe Gen 4-nya. Kalau untuk PCIe Gen 5-nya dia ada 1 sih ya. Jadi kita mau pasang di mana yang speednya paling kenceng, ini berarti semuanya speednya kenceng ya, sama ya. Karena biasanya untuk motherboard lama itu yang paling kenceng itu di bagian atas kalau nggak salah. Slot 1, slot 2-nya itu NVMe Gen 3 biasanya. Nah untuk MSI ini, semua slotnya itu NVMe Gen 4. Jadi mau kita taruh dimanapun, speednya bakalan sesuai dengan SSD-nya ini. Oh ini ya, ini kayaknya didorong dulu seperti ini. Oh enak ya. Jadi dia kayak semacam magnet. Jadi kalau kita lihat di sini ada kayak semacam bendolannya. Terus di sini ada kayak bolong. Jadi kita tinggal masukkan gitu aja. Jadi kita pakai slot pertama aja. Cuman, jadi di sini tuh ada kayak semacam thermal pad-nya lagi, terus di slot keduanya juga ada thermal pad-nya lagi ya, masing-masing. Untuk tempat SSD-nya ini dia udah ada thermal pad-nya. Dan ini untuk slot M.2 ketiganya di sini, keempatnya di sini. Tapi nggak usah kita bongkar karena kita pakai slot yang pertama aja. Sekarang pertanyaannya kalau misalkan saya pakai heatsink-nya si Corsair ini ya, apakah dia nggak mentok ya? Kita coba aja dulu deh. Kalau mentok berarti dedicated heatsink-nya ini terpaksa kita lepas. Dan untuk pasang ini ya, ternyata banyak banget pertimbangan. Karena kalau misalkan saya pasang di slot pertama itu kan nggak pakai kayak semacam baut gitu ya. Jadi kayak pakai benjolan kayak gini, kelihatan nggak Tam? Ini. Terus kalau misalkan kita pasang di sini, ya. Nah ini ketika kita kunci nih, dia nggak mau karena untuk ukuran SSD-nya ketebelan. Ini kan ada kayak semacam kunci putaran di sini ya. Nah ini harusnya gini terus di lock gitu. Cuman nggak bisa, jadi kita coba di slot kedua. Nah enaknya kalau di slot kedua ini, wah apakah dia bisa masuk ya? Coba kita masukin, kalau misalkan dia bisa masuk berarti kita masih bisa pakai tulisannya si Carbon ini. Oke. Nah, nggak kelihatan sih ya. Jadi masih menyatu antara desain dari heatsink SSD sama slot pertamanya, cuman ini nggak bisa kita pakai ini slot keduanya nih. Ya kan dia terlalu tebel. Nah, mau ditaruh di mana nih? Gak bisa. Jadi nggak apa, sementara seperti ini dulu. Oke, dan untuk memori RAM kalau kita biasanya terakhir ya, karena ini kan untuk di bagian soket-soketnya ini kalau udah ada memori RAM-nya kan dia bakalan tinggi kayak gini ya. Dan untuk masuk ke kabel ketika kita pemasang kabel di casing itu agak ribet. Jadi untuk memori RAM nanti aja terakhir-terakhir kita pasangnya. Jadi sekarang kita taruh di sini dulu. Terus kita lanjut untuk pemasangan, kita buka ngkar casing dulu lah. Wah. Dan untuk casingnya ini harganya 2.900.000 ya. Namanya adalah IQ500X RGB. Sets, dan ini adalah PC-nya. Wow, secara dimensi dia nggak terlalu gede sih ya, nggak terlalu panjang maksud saya. Ya karena memang mid tower dan ini untuk motherboard GTX. Tapi gila, berat banget ya. Mau ASMR dulu? Boleh, kita ASMR dulu ya. Kita ASMR lagi ya. Belakang juga. Nah, ini dia pakai temper, kaca tapi temper. Oh ini temper nggak nih? Yang bagian sini nggak? Ini temper juga. Full temper dari atas, kiri, kanan, bawahnya nggak mungkin. Jadi sekarang kita coba bongkar dulu dari sini. Wah mas, ini apa ya? Ini perkabelannya sih ya. Jadi kayak soket-soket. Oh ini kabel manajemennya Tom. Ya. Kita juga dapat kabel manajemennya ya, kayak kabel tip gitulah. Oke, ini casingnya udah dapat kipas bawaan 3, ini ukurannya kayaknya 120 ya, berarti kali 3 berapa? 360. Jadi ini ukuran kipas 360, tapi nanti kita pakai atau enggak karena tadi kita juga udah beli kipas yang Corsair juga sebenarnya namanya ini
SP120 RGB Elite. Kalau itu nggak RGB berarti kita ganti aja ya. Kalau nggak RGB, tapi kayaknya sih RGB. Terus ini ada tombol power, tombol-tombolnya ada di bagian atas. Oke lah. Dan casingnya ini saya suka sih ya, karena kabelnya ini tersimpan dengan rapi. Nah buat kalian, untuk rakit PC, yang susah itu adalah kabel manajemennya. Itu susah banget. Kalau cuma sekedar nyala itu gampang, tapi kalau untuk ngatur kabelnya biar kelihatan clean itu agak susah. Nah Corsair di casingnya ini, tuh, dia langsung kayak, ya udah kita tutupin aja. Jadi kabelnya nggak kelihatan gitu ya. Tuh, jadi kabel-kabel nanti bakalan di sini terus kita tutup. Jadi nggak kelihatan. Ini keren sih ya, ini bisa dibuka nggak? Ini nggak bisa dibuka. Oke, jadi sekarang kita pasang untuk motherboardnya. Dan ini kalau kalian perhatikan ya, itu ada kayak semacam di laser lagi loh, ini di laser ya. Jadi besi kayak di laser lagi untuk membentuk tulisan. Untuk menandai di bagian belakangnya ini, jadi biar kita nggak lost gitu. Jadi sini ada HDD, SSD, ini tembus ke belakang. Jadi untuk tanda-tandanya, biar kalau misalkan kita pasang itu lebih mudah. Gigi juga ya casingnya ya. Makanya kok lumayan harganya, beratnya juga lumayan. Oke, sekarang kita masukkan dulu motherboardnya ke dalam casingnya. Dan biar cepat, saya dibantu Yanza aja ya. Kita pasang dulu baut-bautnya ini, dan biar durasinya nggak terlalu panjang ya. Saya minta bantuan Yanza untuk baut-bautin, biar lebih cepat. Ini harusnya kalau profesional builder ya, itu ada kayak semacam sarung tangannya gitu untuk merakit PC. Cuman karena kita nggak profesional, kita pakai langsung aja lah. Oke, sekarang kita lanjut pasang PSU sah. Kita pakai HX 1500i. Wah, ini compatible with ATX 3.0, PCIe Gen 4 juga. Dia dapat sertifikasinya itu Platinum 80. Gila, harganya berapa tuh? 6 juta. Jadi untuk PSU-nya ini harganya 6 juta ya. Gila PSU 1500 watt. Oke, wah kabelnya banyak banget, kita ambil sama boxnya aja biar nanti nggak hilang. Terus ini PSU-nya 1500 watt. Ini kayaknya terlalu berlebihan sih ya, misalkan kita pakai 1500 watt ya. Kan itu prosesornya kita pakai Intel Core i7 243 watt kalau nggak salah paling kenceng. Terus untuk RTX 4090-nya itu 490 watt, jadi sebenarnya 1000 watt ngepres ya, recommended 1000 watt lah. Ini 1500, 1200 oke lah. Kalau 1500 watt, ya nggak apa-apa, asalkan ada budgetnya ya, 6 juta rupiah. Oke, ini kita kletek dulu, silent operation lo. Oke, jadi untuk urusan perkabelan, biar diatur sama Yanza. Dan kita makan sponsor kita hari ini ya. Bukan, mau aja. Salah beli tapi ya ini ya. Harusnya yang Roma itu enak. Indomaret ini enak atau enggak? Ini bukan sponsor sih ya. Saya pengen nyemil aja kalau misalkan ngerakit PC. Lihat dulu kabel-kabel sama kakak. Jadi untuk VGA-nya ini ya, kita pakai Zotac 4090. Harganya berapa, Tem? 30 juta 800-an ya. Hampir 31 juta harganya. Dan dia udah dapat kabel konverternya karena untuk RTX 4090 ini, karena belum ada PSU yang support dengan RTX 4090. Maksud saya belum support itu belum ada kabelnya ya. Jadi kabelnya itu pastikan kalau kalian beli itu ada konverternya kayak gini. Ini jadi kabel bawaannya si VGA ya, bukan bawaannya si kabel yang ada di PSU-nya nih. Karena kalau misalnya kita nggak pakai konverternya, bisa nggak sih, Tam? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Soketnya beda ya? Beda. Karena kalau kita nggak pakai konverternya ini soketnya beda. Oke, tapi ini ada, wah gila. 4 ya? 1, 2, 3, 4. Entelan? Ya. Jadi untuk slot PCIe-nya dihabisin sama VGA-nya sendiri ya. Dan ini sudah kepasang ya untuk bagian PSU-nya. Aduh, sampai ini saking beratnya, jadi alas meja saya itu sampai kegeser. Sekarang waktunya kita pasang untuk coolingnya. Cuman saya mau jelaskan dulu untuk si PSU-nya ini. Nah ini kan kalau kalian lihat kan kabelnya masih benar-benar nggak ketata. Nanti kita tata, tapi enaknya itu tadi ada tutupnya. Cuma nanti masalahnya apakah kabelnya ini masih bisa nutup kabel. Karena ini lumayan tebel ya kabelnya ya. Jadi ya semoga aja masih bisa nutup. Terus kalau kalian lihat tadi kan ini bagian sini bolong ya. Nah ini udah kita pasang kipas. Kipasnya ini namanya SP120. Kalau kita beli satu itu 280.000, tapi kalau beli 3 950.000. Lebih hemat kalau misalkan beli 3. Tapi ya jatuhnya nggak hemat kalau misalkan casing kita itu nggak support 3 fan seperti ini. Kalau cuma 2 fan kenapa beli 3 fan, kan mubazir ya. Jadi kalau beli satu 280.000, beli 3 949.000. Sekarang kita pasang bagian untuk si coolingnya ini. Nah coolingnya ini kita pakai H150
I dari Corsair juga. Ini harganya lumayan, harganya itu 4.200.000 ya. Untuk sebuah cooling 4.200.000 itu lumayan loh ya harganya. Kenapa dia mahal? Karena dia ada kayak semacam LED-nya untuk monitoring. Kayak bisa di custom gitu dan layarnya udah pakai IPS. Terus ini ada tatakannya atau CPU blocknya. Kita pilih nanti yang buat Intel ya untuk soket LGA 1700. Ini harusnya support juga. Nah ini dah. Oke, jadi ini kipasnya. Nah radiatornya kayak gini ya. Dia ukurannya 360 berarti karena kipasnya ada berapa? 1, 2, 3 ya. Jadi ukurannya 360. Ini radiatornya. Ini belum kita colokin aja, dia dipegang udah dingin deh. Dan untuk fitur-fiturnya apa nanti aja di reviewnya. Ini kita rakit dulu aja karena ngerakitnya aja udah lama, apalagi saya jelasin untuk fitur-fiturnya masing-masing peripheral. Wah durasinya bisa 1 hari paling. Enggak 1 hari juga, itu lebay. Oke, kita pasang dulu. Oke, jadi akhirnya udah selesai kita pasang PSU dan juga kabel manajemennya. Enaknya casing ini seperti yang saya bilang tadi, ini kalau misalkan rakit PC itu kan paling males itu untuk ngerapiin kabelnya ya. Nah, dengan casing ini saya mau nunjukin kabel manajemennya dulu. Tuh ya, seperti yang saya bilang tadi, casingnya ini bener-bener bisa bikin clean gitu. Aduh, alasnya ikut lagi. Tuh, kelihatan kan? Gak ada kabelnya ya. Jadi kayak kabelnya ini disimpan di brantasnya gitu. Tapi kalau misalkan kita buka, nah kayak ala-ala di PLN gitu loh, yang banyak-banyak kabel, banyak-banyak saklar kayak gitu. Enaknya coolingnya Corsair tadi, dia udah ada labelnya nih. Jadi ini udah ada lampu tuh RGB-nya, terus ada label-labelnya RGB hub. Nah di sini ini soketnya untuk kipasnya ini, dan kalau mau nyalakan RGB-nya, soketnya di sini. Jadi udah lebih enak aja kita kayak metaninya. Apa bahasa Indonesia metani? Pemetaannya ya, jadi untuk soket-soketnya itu lebih mudah. Dan dengan kabel tis yang bawaannya tadi kayak gini, tuh. Jadi kita bisa merapikannya juga. Cuman ya serapi-rapinya kabel kan akan terlihat kayak gimana gitu ya. Jadi kalau misalkan YouTube seperti ini, tuh kelihatannya lebih clean aja. Tambah lagi sama kaca tempernya tadi. Jadinya terlihat lebih clean. Oke, ini kipasnya udah kita pasang semua. Sekarang sebelum kita pasang memori RAM dan juga si RTX 4090-nya, saya mau tes dulu apakah dia nyala. Ini kita taruh di atas dulu ya. Tapi cepat kotor ya. Nah, apalagi kalau kena tangan saya tuh. Kacanya ini cepat kotor. Tapi kan ini nggak mungkin kita pegang secara terus-menerus gitu ya. Karena listrik di rumah saya juga ngeground. Jadi kalau dipegang, kacanya nyetrum nggak harusnya kaca ya. Kalau kita pas kena besinya nyetrum. Nah, seperti ini. Jadi masih ada sela di bagian kanan kirinya nih ya. Jadi kacanya ini nggak nutupi airflow-nya untuk dia membuang panas. Jadi bakalan lewat pinggir-pinggirnya seperti ini. Terus kita coba nyala dulu. Oke. Dan kita coba deng. Nyala ya. Jadi untuk lampu RGB bagian depan nyala, bagian samping nyala, bagian belakang emang nggak ada RGB-nya kayaknya ya. Hah? Delay. Jadi di bagian belakang ada RGB-nya juga, tapi dia delay ya. Nah, Corsair itu juga punya software namanya IQ. Itu nanti kita set biar RGB-nya ini kita bisa customize lagi warnanya. Karena kalau saya pribadi, saya bukannya nggak suka fitur RGB, tapi nggak suka warna RGB. Tapi dengan RGB itu saya bisa set warnanya sesuai dengan kemauan saya nanti. Oke, ini udah kepasang, berarti sekarang saatnya ini kita coba dulu aja. Terus kita pasang VGA, habis itu kita pasang memori RAM. Untuk kaca-kacanya nanti aja ya. Kalau saya lihat di orang-orang yang udah ngerakit RTX 4090 sih butuh 3 slot ya. Jadi coba kita copot 3 slot. Untuk slotnya ini udah ada tulisannya ya, kalau kita lihat di sini tuh udah ada warningnya nih. High power consumption. Nah, PSU-nya aja 1500, ini 450 watt. Jadi bakalan berapa nanti kita ukur juga deh pakai wattmeter ya di video reviewnya. Jangan dipegang intinya ya. Ini kayaknya konverternya dari Nvidia deh, karena kalau kita lihat di sini ya. Fokus nggak tuh? Nah, itu dia ada tulisannya Nvidia, bukan tulisannya Zotac. Jadi Nvidia udah ngasih konverternya juga ke vendor-vendornya ya.
Rasanya masukin VGA seharga 30 juta lebih. Kayak gitu ternyata ya, dan gila, ini gede banget. Oke, sekarang kita pasang dulu untuk perkabelannya ini. Kalau konverter itu yang ditakutin jangka panjangnya ya, apakah dia bisa awet dan akan optimal kalau pakai konverter. Tapi kalau kita lihat karena konverternya ini dari Nvidia, jadi seharusnya sih kuat ya. Oke, ini udah kepasang, cuman kabelnya nanti kita tarik lagi dari belakang ya, karena kalau kayak gini terlihat kayak ya kurang estetik aja, dan ini zotaknya kelihatan lebih gendut ya kalau di sini ya. Tapi nggak apa deh, karena adanya itu, jadi kita pasang memori RAM-nya dulu. Gede banget VGA-nya, gila. Dan memori RAM-nya ini harganya 4 juta itu. 32 GB ini DDR5, speednya itu diklaimnya 5600 MHz. Di CL36. Dan mungkin buat yang belum tahu, untuk pasang memori RAM itu biar dia jadi dual channel ya. Caranya itu 1-3, maksudnya di slot 1, habis itu di slot yang ketiga. Oke, jadi semuanya udah selesai kita pasang. Sekarang kita pasang dulu yang bagian sebelah sini ya. Oke, jadi kita udah masuk ke BIOS-nya ini ya. RAM-nya kebacanya secara default, CPU speed-nya masih 3,4 GHz. DDR speed-nya 4400. Nah, ini memori size-nya udah kebaca 32 GB. Core i7, CPU-nya normal. Cuman ini nanti kita coba untuk RAM-nya, karena kan kalau di box-nya tadi 5600 MHz, coba nanti kita setting-setting biar seoptimal apa. CPU frekuensinya, base clock-nya juga kita boost lagi. Itu di bawah itu saya pakai wattmeter dengan kondisi kayak gini ya. Itu dia di 126 126,5 watt. Ini belum apa-apa ya, masih pakai frekuensinya juga masih 3,4 GHz. Oke lah, jadi malam ini cukup, kita lanjut besok. Oke, jadi PC-nya udah selesai kita instalasi dan juga udah saya update drivernya. Untuk GeForce-nya juga udah yang paling baru ya. Ini versi 526.47, semua drivernya udah tadi lewat MSI Center untuk dipakai di motherboard-nya, semuanya beres. Dan sekarang mungkin kita coba gimana kalau misalkan RTX 4090 ini, mungkin kita coba untuk benchmark Lumion dulu lah ya. Dan sambil kita nunggu load-nya Lumion, kemarin itu ketika kita taruh di A1B1 memori RAM-nya, jadi tolong Tom, di sini ya. Jadi karena kemarin kita pasang di sebelah kiri, di mana jalur kiri itu lebih jauh ke prosesor, jadi speednya itu kemarin di 4600 MHz kan. Nah, setelah kita pindah ke jalur kanan, di mana jalur kanan ini paling gampang penjelasannya adalah sinyalnya paling dekat dengan prosesor, makanya speednya sekarang udah sesuai dengan klaimnya Corsair. Jadi speednya itu di 5600 MHz. Untuk CL-nya dia dari 36, untuk CL38 itu mungkin bisa speednya bisa di atas 6000 ya, tapi CL36 ini speednya 5600 MHz. Dan kemarin wattmeter saya mana ya? Nanti kita coba pakai wattmeter ya. Kita coba Lumion dulu, ini masih load. Dan hasilnya ya, kalau kita lihat di sini untuk recommended-nya, tabelnya itu ada di sini ya. Dan dia udah jauh di atas gitu. Dia udah bener-bener support untuk Lumion 10. Ini BTW Lumion Pro 10.0.1 ya. Jadi ini versi 10. Kalau yang nggak salah yang baru itu versi 11, Lumion 11. Cuman ini kita tes di Lumion 10, dan kalau kalian lihat untuk benchmark-nya ini ya. Untuk GPU-nya dia udah di atas recommended. Untuk VRAM-nya, grafik memorinya, dia kan ada di 24 GB ya. Jadi sama dengan grafik GPU-nya ini. Untuk prosesornya juga udah di atas tabel, cuman memori RAM 32 GB DDR5 ini dia nggak bisa kayak imbang dengan CPU dan juga GPU-nya. Padahal ini 32 GB ya. This is the maximum amount of system RAM that Lumion can use. Tapi ini kita bisa atur lagi di software Lumion itu, kita bisa atur setting untuk alokasi memori RAM-nya. Ini secara defaultnya, tapi seperti ini ya. Jadi kalau kalian tanya apakah dia untuk 3D modeling, ini pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu jawaban ya, karena ini RTX 4090 gitu. Jadi untuk Lumion aman-aman aja. Jadi sekarang kita coba untuk 3D Mark gitu-gitu yang angka-angka teknis nanti aja lah ya di video reviewnya. Tapi sekarang kita coba dulu mungkin di Cyberpunk ya. Kita coba untuk loadingnya dia di 144 fps, tapi saya mau coba dulu, kita coba pakai settingan yang paling mentok lah ya, setting. Habis itu saya coba di grafiknya ini ray tracingnya ada di ultra, texture quality high, semuanya pokoknya harus rata kanan. Kita coba ini BTW resolusinya kita pakai monitor 1440p ya, atau 2K ya. Oke, jadi semuanya ray trace lighting ini kita psycho, gila.
Settingannya psycho ya. DLSS-nya kita juga pakai di ultra performance, pokoknya semuanya rata kanan. Apalagi kenapa dia stuck di 144 fps? Mungkin VSync-nya nyala, coba kita lihat lagi ya. VSync udah off, resolusi 1440p, HDR mode none. Oke, ini kita coba pakai full screen, apply. Oke, nah ini udah di atas 300 fps. Saya berpang, tapi ini masih stage awal-awal, dia dapatnya itu di 162 fps ya dengan settingan rata kanan. Cuma nanti kita coba lagi untuk benchmark yang beneran benchmark dengan mobil jalan kayak apa. Tapi ini gila sih, ini 167 fps. Oke, sekarang kita lanjut di game lain. Ini kita coba-coba dulu aja. Terus berarti ini dan sebenarnya ini udah kita benchmark ya. Jadi kalau kalian lihat tuh ya, ini footage kita benchmark ini di Red Dead Redemption ini ya. Red Dead Redemption dia dapat 144 fps. Habis itu apalagi nih, bentar kita coba cari yang lain dulu. Cuma nanti ini akan kita hadirkan di video reviewnya. Ini masih Red Dead Redemption juga. Terus ini Assassin's Valhalla aja 200 fps lebih ya. Tuh kalau kalian lihat ini sekedar preview aja lah ya. Tuh kalau kalian lihat kan dia di atas 200 fps. Nanti sekali lagi di video reviewnya ya, kita cuman preview ini aja ini. Karena masih banyak game-game yang belum kita tes ya. Tuh. Jadi untuk sementara, Premiere Pro juga udah kita tes. Saya penasaran ya, export 4K berapa nih untuk CPU-nya ya. Di bawah 1 menit sih, 44 detik. Gila, 44 detik ya, ini masih yang Intel Core i7. Tapi nanti, kalau buat kalian yang penasaran, nanti aja di video reviewnya kita bahas. Kita cek-cek dulu untuk kristal di Smark-nya, tadi udah saya tes juga di 6000 Mbps, 6800 Mbps lah ya. Oke, jadi sementara itu, tapi kita coba lihat dulu untuk settingannya, kita pakai di CPU Z. Ya, coba kita lihat, semuanya udah kebaca tapi ya. Semuanya udah kebaca, RAM-nya itu speednya di 5600, kita coba buka Touch Manager juga ya. Dan kalau kalian lihat ya, ini di sini performance core-nya bisa running di 5,2 GHz dan i-core-nya itu i-core-nya aja masih kenceng ya, 4,1 GHz ketika kita running Cinebench di single core. Kelihatan kan, Tem? Aman ya? Oke, sekarang kita coba di multi core-nya ya. Kita coba running dan kita tetap perhatikan untuk prosesornya ini. Jadi untuk single core-nya dia dapat di 288 poin. Gila, ini kenceng banget sih ya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini ada beberapa yang 5,2 GHz. Tuh, dia runningnya 5,2 GHz, i-core-nya 4,1 GHz. Dan itu tadi dengan suhu yang relatif dingin ya. Jadi kalau kita lihat 40 derajat Celcius maksimumnya dia pernah nyentuh 80 derajat Celcius, cuma nanti grafiknya kita harus ekspor dulu datanya ini. Jadi kita bahas di video reviewnya aja ya. Pokoknya intinya dia maksimumnya dari 80 derajat Celcius untuk ini kalau R23 bisa di loop ya. Tapi kalau ini nggak bisa di loop ya. Wah, 4038 skor. Itu Core i7-nya aja ya. Skornya itu 4038 poin. Nah, kita coba lihat dulu. Ini tadi cuman kita running sekali doang ya. 206 watt jadi maksimumnya ya. Jadi Core i7 itu kan 253 watt ketika float. Cinebench ini belum bisa bikin dia benar-benar float ya. Jadi 5,2 GHz-nya itu masih bisa lebih kenceng lagi karena ini masih sisa 50 watt untuk klaimnya Intel yang di 253 watt. Jadi 4038 kita coba running lagi sekali lagi. Nah, kita coba lihat untuk car-nya ini ya di 122 watt, 206 watt. Tuh. Dan skornya 4138. Untuk suhunya udah mulai hangat sekarang di 81 derajat Celcius. Oke lah, kita coba langsung aja di R23. Mana R23-nya? Dan sekarang kita coba dia looping ya. Kita looping dia 10 menit deh atau ya 10 menit deh. Terus saya coba di multicore-nya. Saya penasaran untuk di mana HW infonya tadi ya. Ini dia. Nah, ini udah mulai kepanasan ya karena R23 itu memang lebih berat ketimbang R15. Dan ini kita loop dalam waktu 10 menit. Dan untuk, nah ini udah mulai nambah nih, 219 watt sekarang maksimumnya. Terus suhunya juga udah mulai 87 derajat Celcius. Cuman suara kipasnya ini kayaknya belum yang paling kenceng, nanti kita coba di MSI Center-nya. Dan skornya dia ada di berapa nih R23? Dar! Wah! Berapa? Skornya dia di kedua, tapi dia belum muncul skornya. Yang pertama ada prosesor sebelah, tapi itu kan 32 core 64 thread ya. Bahkan dia udah ngalahin Intel Xeon yang 24 core 48 thread. Dia kan cuma 16 core 24 thread tuh.
Udah ngalahin 24 core 48 thread di Intel Xeon-nya. Gila, apalagi yang Intel Core i9 ya. Saya penasaran Intel Core i9 kayak gimana tuh bro. Dia udah mulai naik 92 derajat Celcius sekarang. 221 watt, kita coba lihat untuk speednya di berapa, 5,288 tetap. Dan Intel itu sebenarnya speednya bisa boostnya kalau kita pakai Intel Thermal Velocity ya bisa di 5,4 GHz, tapi itu nanti aja. Kita coba performa di out of the box-nya, nanti aja di video review-nya kita akan coba pakai kayak Intel Optimizer software barunya dan juga Intel Extreme Tuning Utility-nya. Ini performa out of the box-nya yang bener-bener kita nggak otak-atik ya. Jadi masih di 5,2 GHz lah, kurang 200 MHz lagi. Nanti kita coba tuning-tuning. Karena saya yakin cooling saya ini karena pakai 10 kipas ya. Dan radiatornya juga mahal harganya, jadi harus jauh kis ya. 93 derajat Celcius, 221 watt, 223 watt. Untuk kondisinya sekarang, coba kalau misalkan ini kita tutup running ya. Terus di MSI Center-nya ini kita coba otak-atik. Kita coba lihat settingannya apakah dia auto, karena kipasnya nggak makin kenceng gitu. Coba fan-nya. Kalau di MSI Center-nya dia udah yang paling kenceng ya, paling dikencengnya di Extreme Performance. Cuman ini kan coolingnya pakai Corsair ya. Ya, kenapa ada afterburner-nya juga? Kita close dulu afterburner-nya, close. Iya, jadi semuanya udah kita set di Extreme ya. Kalau kalian perhatikan kan RPM-nya ini udah di hampir 2000 semua. Cuman yang ini dia ada di 2700 RPM. Ini kipas yang mana? Tapi pokoknya intinya ada 10 kipas di sini. Dan kalau misalkan kita pakai, ini kita bisa atur cooling presetnya juga sih sebenarnya. Quiet, balance, extreme, sama 0 RPM. Kita juga bisa atur untuk LCD-nya ini. Kalau misalkan kita atur lighting setup-nya. Ringnya ini juga kita bisa atur warnanya. Banyak sih ya. Gila. Ini kalau kita bahas satu persatu fiturnya bakalan lama banget sih. Untuk temperatur memorinya di 42 derajat Celcius, di 1,36 volt. Oke sih. Jadi ini suara paling kencengnya berarti kira-kira seperti ini. Dan menurut saya masih oke suara paling kencengnya. Kedengeran nggak di situ kan? Tapi sekarang kita coba lihat lagi. Nah ini udah mulai nih. Ini 10 menit udah mulai di 96 derajat Celcius ya. Tuh. Udah mulai nyentuh angka merah-merahnya. Tapi kalau untuk wattnya masih belum 253. Jadi di 223 watt tetap. Speednya nggak bakalan bisa naik lagi. Kita kayaknya harus benar-benar pakai Intel Optimizer atau Extreme Tuning Utility nanti di video review-nya. Dan sekarang kita coba stop tas. Nah, kita stop pun dia suara kipasnya nggak turun karena memang ternyata di sininya tadi kita pakai mode Extreme. Ini kalau misalnya kita pakai mode balance, semuanya kita coba balance kan. Seperti yang kalian dengarkan, entah kalian dengar atau enggak, tapi suara kipasnya udah mulai itu. Ya, karena dia udah di 1700. Balance-nya itu di sekitar 1700 RPM ya. Kalau misalkan di mode quiet-nya berapa RPM? Coba kita lihat. Mode quiet, semuanya kita coba quiet, dia ada di turun di 1600 RPM. Wah, ini udah mulai turun. Tuh ya. Oke lah, jadi overall untuk PC yang kita rakit ini sekarang saya udah puas ya. Cuman yang saya nggak puas adalah di boost clock-nya ini ya. Performance core-nya ini tetap stuck di 5,2 GHz. Nanti kita coba extend lagi. Karena saya yakin dengan cooling saya, masa dengan 10 kipas seperti ini masih belum bisa 5,4 GHz kan nggak mungkin ya. Kita coba nanti kita Extreme Tuning Utility, kita overclock lagi. Tapi secara software aja nggak usah aneh kayak Bang Alpha yang pakai nitrogen itu karena ilmu saya belum cukup sampai situ ya. Jadi buat kalian yang mungkin pengen lebih belajar tentang overclock bisa lihat Jagat Review di Mas Alpha, itu memang juaranya kalau misalkan masalah overclock. Tapi kita coba dipakai software defaultnya atau software yang dikasih sama Intel itu aja. Oke lah, jadi cukup segitu aja rakit PC kali ini. Dan total PC yang kita rakit kemarin, kamu hitung berapa Tem? 66 juta rupiah ya. Jadi untuk PC ini 66 juta rupiah totalnya. Seperti apa performa lengkapnya nanti akan kita bahas di video reviewnya. Saya Diki Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.